خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة من شد بنا. Pada pertemuan kita yang telah lalu, sini satu lagi kesilauan. Kita sampai pada pernyataan daripada Imam Wajah bin Haywah. Wajah bin Haywah adalah salah seorang daripada bodyguard. Kalau nak dikatakan sebagai Menteri Pertahanan pun juga ada, atau Ketua Polis yang bersama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga dengan beberapa khilafah sebelumnya. Beliau menyatakan itu tidak akan tergolong dan tidak akan termasuk dari kalangan wali abdal, seseorang yang mutamawid, yang bermati-matian dalam kehidupannya atau dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah sehingga sampai pola hidup tidak terurus, terhabiskan waktu untuk ibadah yang sehingga sampai dengan urusan akhirat yang mempunyai kepada urusan dunia, yang dengan kita dituntut untuk kita menseimbangkan. Yang manapun yang kita lebihkan akan ada pengaruhnya kepada yang lain. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi di saat dengan kita tidak peduli dengan pakaian, tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan kewajiban, itu berarti dengan kita tidak berbuat baik pada diri pribadi kita masing-masing. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu pada diri pribadi Anda, pada orang lain, pada yang bersama Anda dengan lingkungannya. Kama ahsanallahu ilaik. La yakunu dzalika la tadkhuli minhuma mutamawitan wala ta'anan ala al-a'immati. Orang yang senantiasa ta'an, melaknat, mengutuk, mencerca dan mencaci para ahli ulama. Qala fa innahu, kata Imam Wajah bin Haywah, la yakunu minhum al-abdal. Tidak akan ada wali-wali abdal daripada at-ta'anin wal mutafawidin. Allahumma al'an ahla Syam. Seorang laki-laki kena terlampau geram kepada warga Syam atas keterbitan mereka pada perang Siffin dan juga perang Jamal, ikut bersama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak Nabilah, kita dengan para sahabat Nabi yang pertama dan juga kita dengan ulama yang kedua, bagaimana mungkin kita, sikap kita yang kerdil, yang serba tidak dekat dan juga serba tidak memiliki sembarang kemudian yang mereka miliki. Kalau kita nak menyenaraikan dari sudut manapun dengan kita kurang, ibadahnya kurang, keyakinannya kurang, ketenangannya kurang, khasyahnya kurang, tadabburnya kurang, zikirnya kurang. Jadi kita kurang daripada segala-galanya. Itu yang kita rasakan dengan diri pribadi kita masing-masing. Kira-kira sifat yang mana satu yang agak layak untuk kita kan diri kita seperti itu? Alim allamah, belum lagi. Termasuk orang yang paling tabah di kalangan warga Kedah, belum juga. Termasuk orang yang paling ramah tamah, belum tentu. Termasuk orang yang paling bijaksana dan adil, tidak pasti. Termasuk orang yang paling bening dan tenang hatinya, itu juga tidak dapat kita pastikan. Ini atas pengakuan daripada diri pribadi kita masing-masing. Mungkinkah kita dikatakan sebagai seorang abid? Dan dia memang namanya ada macam itu. Tapi kita sebagai seorang abid, kita tak dapat pastikan seperti itu. Kita sebagai seorang yang paling pemurah, ada orang yang lebih pemurah daripada kita. Hatta dalam urusan keduniaan pun, apakah kita merupakan pemain bola sepak yang terbaik? Jelas kita kalah dengan kumpulan-kumpulan yang pernah kita dengar bersama. Generasi lama dengan generasi yang menyusul, Billy-nya, Maradona-nya, Rivaldo-nya, Ronaldo-nya. Kita pada posisi di mana? Sesama kita pun kadang-kadang kita kalah. Bahkan kita, kesebelasan kita senantiasa kalah dengan Thailand.
Ada Thailand sedikit ya, kalah. Mana mereka di sini kalah. Indonesia yang lebih ramai lagi kalah dengan Malaysia. Apa yang kita banggakan? Kita tidak membanggakan urusan keduniaannya, tapi ternyata realitinya seperti itu. Daripada berbagai aspek dengan kita berada di belakang. Maka bagaimana mauqif kita? Yang pertama dengan para sahabat, khususnya mauqif kita dengan kejadian juga dengan peristiwa berdarah yang berlangsung pada seketika itu. Tentu yang pertama yang patut kita ketahui, peristiwa berdarah yang akan berlaku baik itu dengan perang sifil dan zamannya itu Nabi kita sudah beritahukan. Nabi kita pernah katakan kepada Sayyidina Ammar bin Yasir, "Taqtuluka al-fi'atul baghiyah," kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Itu sangat pasti. Dan banyak lagi cerita-cerita Nabi kita terbangun. Jadi ditanya oleh Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi kita sedih kenapa? Nabi kita menangis kenapa? Nabi kita bersabda, aku melihat yang cucuku ini akan dikeroyok, akan dibunuh oleh warga Karbala. Kalau ente ingin aku keluarkan darah, jadi nampak kelihatan Nabi kita usang, nampak kelihatan gersang. Diriwayatkan Nabi kita lagi sedang mengumpulkan darah daripada Sayyidina Basid di dalam rangkaian cerita mimpi. Jadi Nabi kita ceritakan perkara tadi itu, kalau aku ingin menunjukkan darahnya yang terhambur bersimbah di sana, sini akan tunjukkan. Itu juga dengan baginda qad Allahu alaihi. Allah dah tunjukkan, Allah dah isyaratkan, Allah dah beritahukan tentang kejadian-kejadian khususnya peristiwa berdarah, al-fitan kafitanil lailil mudlim. Itu yang disabdakan di dalam hadis, sudah Nabi kita beritahukan kepada kita. Jadi dengan kejadian tadi itu kita ingin mengamati macam mana ada kesepakatan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, naskut, jangan komen. Yang kedua, tetap dengan kita mengatakan para sahabat Nabi kita itu semuanya. Hati-hati dengan pemahaman Syiah, hati-hati dengan prakad daripada mereka yang kadang-kadang dengan mereka tidak lagi mendebat kita dengan bahasa rasionalnya, dengan argumentasi daripada buku-buku mereka, tapi mendebat kita dengan rasionalnya dengan menggunakan kitab-kitab sahih atau al-kutubus sihah, seperti kitab Sahih Bukhari, seperti hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim, dan juga dengan kitab-kitab yang seumpamanya. Ini yang memperangkap. Jadi ala kulli hal yang patut untuk kita pahami atas kejadian-kejadian yang berlaku. Satu, kejadian yang berlaku Nabi kita sudah beritahukan kepada kita itu memang akan berlaku. Kemudian yang kedua, kenapa dengan para ulama kita tetap mengatakan dengan kita wajib mengimani dan juga mempercayai, tidak hanya sekedar mengatakan mereka itu min ahli jannah, qatlana wa qatlahum, pasukan kami yang terbunuh dan juga dengan pasukannya itu fil jannah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akan masuk surga dan terkumpul nanti pada hari kiamat. Dua, kenapa? Sebab ada ungkapan kata-kata seperti itu, karena dengan mereka telah mendapatkan jaminan rahmah dan maghfirah. Wali'malu dalam bahasa ayat dan juga dalam bahasa hadis kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian buat apa saja, aku telah memberikan rahmat dan keampunan kepada kamu. Ini kepada ahli Badar. Dari sejumlah 1000, daripada sejumlah 313 orang itu ada dalam berapa puluh juga terbabit pada peristiwa perang Jamal dan Siffin, peristiwa berdarah. Jadi apakah karena dengan ulama kita tidak mau tahu atau tidak pernah melihat atau juga tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca hadis idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu binar, apabila berjumpa dua orang mukmin dengan pedangnya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya masuk neraka. Tahu, bukan mereka tidak tahu, tapi juga dalam arti yang sama bagaimana Anda dengan ayat. Di antara lain firman Allah yang berbunyi was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Apakah kira-kira Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ammar, dengan Sayyidina Zubair, dengan Sayyidina Talha, dengan Sayyidatuna Aisyah, katakan saja ada dalam berapa ribu ramai sahabat yang terbabit, apakah mereka itu terkecuali daripada kumpulan al-muhajirun dengan ansar? Siapa yang mengecualikan? Siapa yang istisnakan? Tidak ada pengistisnaan. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan.
wattadzina tabauhum bi ihsan. Kalau pada waktu kita mengutuk mereka, mencerca dan mencaci mereka sebagaimana syekh, kita tidak termasuk daripada kumpulan walladzina tabauhum, dan generasi kumpulan-kumpulan yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ini nas daripada Al-Quranul Karim, dan banyak ayat-ayat yang seumpamanya. Kitab Faslul Khitab yang ditulis oleh salah seorang ulama mutaakhir, kitab Faslul Khitab di Mauqibil Ashab, itu kitab kena dibaca dan juga kena dipelajari. Kalau perlu didiskusikan, mudah saja, bahasanya pun juga mudah, dan juga banyak ayat-ayat dan juga dengan hadis yang terbuat di dalam kitab tersebut tentang peristiwa berdarah yang berlaku. Kita tidak mau terumbang ambing dengan pemikiran mereka, membuat dengan kita tidak tahu halal tuju, ikut mencerca dan juga ikut mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Arabi, dulu pernah kita baca di sini. Kitabnya kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab ditulis oleh Imam Ibnu Arabi, artinya mengelakkan kita daripada dosa kesalahan. Al-awasim anil qawasim. Al-awasim, penjaga dan pengaman, penjaga dan pemelihara kita daripada perkara-perkara yang membinasakan. Al-awasim anil qawasim, penjaga dan penyelamat daripada perkara-perkara yang membinasakan. Kita juga di antara dari bin aujabil wajibat dalam bab akaid kita pelajari, supaya dengan kita tidak terbawa-bawa arus, tidak terbawa-bawa dengan pemikiran yang boleh memperangkap dan juga yang boleh menjebak seseorang pada lembah murka Allah Jalla wa'ala. Jadi kesimpulannya, sahabat Nabi kita pendul-pendul, keluarnya kata-kata seperti itu daripada ulama-ulama kita, daripada jil kepada jil, daripada generasi kepada generasi, tidak ada pengecualiannya, kecuali yang ada muyul kepada pahaman Syiah, itu akan menyebelahi sebagian daripada kelompok sahabat. Jadi kenapa? Bagaimana dikatakan udul? Ini Syi'i berkata, udul macam mana? Mereka berperang, mereka menyerang Sayyidina Ali, mereka mencerca dan lain sebagainya, menganiaya para ahli bait. Sabar dulu, jangan terbawa. Itu memang ikut pemikiran seperti itu. Itu kejadian yang sudah berlaku. Bagaimanapun tidak akan mungkin dengan kita mengendalikan, atau tidak mungkin dengan kita patah balik ke belakang sehingga dengan kita mampu untuk membuat kejadian itu tidak akan berlaku. Kejadian itu sudah berlaku dengan takdir. Takdir Allah berlakunya perkara tersebut, dan juga dengan takdir Allah dan kehendaknya untuk memposisikan dan menempatkan mereka, atau untuk mengatakan kepada mereka wa kullu wa'adallahul husna, dan masing-masing man qatala man amana qabla al-fathi, yang berperang, yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8, ataupun juga sebelumnya, masing-masing daripada kelompok para sahabat muhajirun dengan ansar telah Allah janjikan al-husna, artinya surga. Jadi apa yang nak kita katakan? Jadi macam mana dengan kita ini, kalau kita mau berbicara, kalau kita nak menganalisa tentang kejadian yang berlaku, afdalnya senyap saja, tak payah komen. Para sahabat Nabi kita udul, kemudian yang kedua semuanya ahli surga, dah selesai. Tentang peristiwa berdarah itu Allah yang lebih mengetahui dengan nawayahum, sebab karena masing-masing berijtihad. Sayyidina Ali beranggapan Sayyidina Muawiyah tersilat dan keliru kalau pada itu tidak menyokong dan tidak membaiat aku sebagai khalifah. Sayyidina Muawiyah beranggapan, bagaimana aku membaiat kamu, sedangkan yang membaiat kamu atau yang terbabit dalam pembaiatan Sayyidina Ali ramai di kalangan mereka yang terbabit dengan darah Sayyidina Utsman, yang mengeroyok, yang memberontak. Ada sejumlah tidak kurang daripada 1.800 orang tentara atau prajurit, 600-an daripada Mesir, dan 600-an daripada Irak, dan 400-an daripada Syam. Daripada kumpulan yang 1.800 tadi itu, banyak di kalangan mereka yang membaiat dan yang memberikan sokongan kepada Baginda Ali untuk terpilihnya beliau sebagai khalifah. Bukan aku tak nak melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah, akan tapi serahkan terlebih dahulu itu yang masih bercelumuran darahnya dengan darah khalifah Sayyidina Utsman untuk kita qisas. Sayyidina Ali dalam keadaan yang memang serba salah, masing-masing punya pandangan. Sayyidina Muawiyah
bukan tidak mau membeat, bukan tidak percaya dan juga tidak akur dengan pelantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah, tapi bagaimana dengan aku melantik membeat seorang khalifah, sedangkan dengan khalifah tersebut bersamanya ada terdapat orang-orang yang tergabung dalam kes pembunuhan. Sayyidina Ali beranggapan aku sudah terpilih sebagai khalifah yang sah, berarti kamu bohong karena memberontak, karena melawan pemerintah. Masing-masing berijtihad. Kalau seandainya mereka tersalah pun, wal mukhti'u minhum lahu ajrun. Kan begitulah hadis al-hakim al-mujtahid idza ijtahada wa asaba falahu ajran wa idza ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid. Kalau keliru pun mereka tetap mendapatkan satu bijanan pahala. Berarti atas pertimbangan apa kalau sampai dengan kita menyebelahi mereka, sehingga sampai kita laknat, sehingga sampai kita kutuk, sehingga kita tahammul kepada kumpulan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, pemimpin yang pernah memerintah selama tidak kurang daripada 40 tahun, sejak pada beliau menjadi Menteri Pertahanan di zaman Sayyidina Utsman, terus sampai memerintah setelahnya. Pemerintah itu juga dengan pemimpin yang pernah mendapatkan doa hidayah, Allah mad'al hadiyah mahdiyah daripada baginda Rasulullah SAW. Pemimpin yang Nabi kita bersabda, sebaik-baik pemimpin yang disukai oleh rakyat dan juga yang suka dan sayang kepada rakyat. Itu terbukti juga dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentang sebutan-sebutan tulisan-tulisan yang ditulis tahammul oleh sebagian daripada sahabat kepada para sahabat Nabi kita jangan terbawa-bawa dengan perkara semacam itu, sebab ada yang lebih a'lam, ada yang lebih atqa, ada yang lebih wara', ada yang lebih yang insya Allah kita katakan mereka daripada kumpulan as-salihun, orang-orang yang baik, yang punya pandangan netral, yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kenapa? Kita takna kalau pada hari akhirat nanti ternyata yang menjadi musuh kita salah seorang daripada kekasih Allah. Jangan sampai dengan kita bermusuh dengan salah seorang daripada sahabat Nabi. Jadi macam mana dengan peristiwa berdarah? Apakah bunuh-membunuh itu bukan suatu kemaksiatan? Maksiat. Bukan suatu kesalahan? Salah. Tidakkah dia merupakan salah satu daripada dosa besar? Betul. Tidakkah dia merupakan salah satu daripada al-mubiqat, al-muhlikat? Ya, benar. Ijtanibu as-sab al-mubiqat. Elakkan diri kamu daripada 7 perkara yang terkutuk. 7 perkara besar. Apa dia diantaranya? Mensekutukan Allah, ternyata membunuh pada urutannya kedua. Nah, itu macam mana? Sabar. Bukan tidak ada jawaban, tapi kamu jangan keburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Buat perumpamaan, kita nih walaupun ada duit, alhamdulillah lah, tapi duit kita tak banyak. Mana kalau pada itu dengan kita terbabit dalam dunia perniagaan, kita keluarkan modal kita, katakan saja dengan Ustaz Nazrul, dengan Ustaz Behaki, kita semuanya kumpul duit, atau kita ikut kemampuan kita masing-masing, yang itu dengan gripnya, yang itu dengan taksinya, yang itu dengan restorannya, yang itu mungkin dengan pertaniannya, atau juga dengan apa saja kita keluar modal. Kalau pada itu kita dapat kumpulkan modal hampir tidak kurang daripada dalam 1 juta sekalipun, terus kita kena tipu dalam 2-3 juta, mau tidak mau kita akan bankrupt. Tapi kalau dengan Sobama Said Mukhtar, kalau sampai rugi berbilion-bilion pun, itu dengan perekonomian masih belum goncang. Bukan nak nyebut di Johor Baru, apakah kira-kira dengan airportnya itu punyanya Said Mukhtar, atau juga dengan kerennya? Saya sudah tengok keren itu ukurannya, pelabuhan dari ujung ke ujung, pemindahan kontainer-kontainer daripada Eropa, daripada Amerika, transit nanti di Johor Baru akan dibagikan ke segenap pelosok Nusantara. Itu satu keren saja. Kami pernah melawat ke situ. Jadi ditunjukkan satu persatu harga keren tadi itu dalam 9 jutaan dolar. 9 juta. Satu keren, ada 55 keren di situ. Yang ngangkat kontainer dari itu. Jadi bukan dijual, ngangkat saja. Angkat daripada kapal, ditransitkan di pelabuhan, angkat balik kepada kemasukan ke dalam kapal-kapal kecil untuk dibagikan ke seluruh Nusantara. Yang diantar ke Acehnya, ke Semarangnya, ke Indonesia dan lain sebagainya, yang diantar ke KL dan lain sebagainya.
tuh ada 55 gram. Harga satunya dalam 3 juta ke 9 jutaan. Jadi itu harga beberapa waktu yang lalu. 9 juta dolar jadi berapa kali 4? Jadi 36 juta. 36 juta kali 50. Berapa? 36 juta kali 50. Kalau kali 100 berarti dan lebih daripada bilion. Jadi kalau dia rugi, misalnya rugi 100 juta, 100 juta baru harga 2 biji kren saja tak ada masalah. Kecurian kren, ada yang angkat kren dua di situ, modal kita ada masalah. Coba kalau seandainya ada yang mencuri modal kita, bankrupt secara seketika. Nah, begitulah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, kebaikan yang ada dengan kita sekarang ini ada sejumlah berapa? Ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, amalannya yang pada itu dengan kita mempraktikkan amalan sunnah itu semuanya pisaha IPM. Jasa baik mereka tidak dapat dibilang dan juga tidak dapat dihitung. Kebaikan-kebaikan al-ummah biakbaliha sejak daripada zaman mereka sampai pada hari kiamat nanti. Kamu berzikir, silsilahnya bersambung kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kamu bertasbih, bertahmid, yaitu jadi orang yang bijak, jadi orang yang adil, jadi orang yang mulia. Itu semuanya biwasitatihim, karena mereka yang mulia, karena mereka yang meriwayatkan, karena mereka yang menjadi asal kepada muasal kita, nenek moyang kita masuk Islam. Asbab musababnya para sahabat Nabi. Kita ini dapat pastikan tak, kita ini asal dari mana-mana. Bapak kita, bapak kepada bapak kita, bapak kepada bapaknya, abi. Kemana ujungnya? Ke orang asli kah? Ke Dayak kah? Indian kah? Atau orang kafir atau itu? Tidak tahu. Tapi bagaimana hakikatnya? Kebaikan umat biakmaliha itu akan meluncur ke dalam dokumen para sahabat. Jadi kalau dengan salah-salah daripada mereka terbabit dengan kesalahan yang seperti membunuh secara tidak disengaja kena dengan ijtihadnya, itu tidak akan menggoncang kestabilan bukan perekonomian, kestabilan ubudiyah, ketaatan, amal bakti, iman, yakiniyat daripada mereka. Mudah kita berperbandingan semacam itu. Jadi kalau dengan kita, dengan kerugian yang sebesar itu kita akan jadi bankrupt. Tapi dengan para sahabat Nabi, kena kebaikan mereka itu terlampau banyak. Sebab mereka lah yang berjasa kepada kita. Qurannya sampai kepada kita melalui siapa? Tasbihnya melalui siapa? Perintahnya melalui siapa? Larangannya melalui siapa? Itu kesemuanya bisa jadi ashabi Rasulullah SAW. Maka bijak, sangat-sangat bijak pendapat daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan para sahabat dari kita tidak udul dan thiqah, baik yang terdapat dalam kes pembunuhan ataupun juga tidak. Sayyidina Muawiyah, semua ulama mengatakan memang tersalah, kebenaran memang memihak kepada bagi tadi. Tapi terus apakah kita laknat? Apakah karena tersalah akhirnya kita kutuk? Apakah pada waktu tersalah akhirnya kita musyrik? Dan siapa dengan kita yang tidak tersalah? Mungkin seperti di zaman kita sekarang ada jenis-jenis kesalahan yang hakikatnya lebih besar daripada membunuh. Jadi kata beliau, wali-wali abdal itu tidak akan mungkin daripada dua kumpulan yang menghabiskan waktu ya tamawat, matikan diri untuk ubudiyah atau tatakon atau juga tadarrub. Yang kedua itu adalah at-ta'an 'alal a'immati. Qala, berkata salah seorang laki-laki pada peristiwa Siffin, il'an Allahumma al'an ahla Syam, laknatlah warga Syam. Jadi kata Sayyidina Ali yang mereka sudah musuh beliau, la tasubba ahla Syam, kamu jangan mencaci maki ahla Syam, sebab di sana ada wali-wali abdal. Fa'inna bil abdal, di sana ada wali-wali abdal, di situ ada wali-wali abdal, di situ ada wali-wali abdal. Sayyidina Ali mendengar seorang laki-laki melaknat ahli Syam, faqala la tu'ammim, kamu jangan pukul rata. Kalau seandainya nak kutuk, kalau saya nak mencerca, caci secara individu. Jangan kita katakan warga Malaysia, jangan kita katakan warga Indonesia, jangan kita katakan warga Mesir. Ada salah seorang sahabat kita dari Mesir, ada salah seorang sahabat kita daripada Tanta, ada salah seorang satu saja. Tapi jangan sampai gara-gara yang satu kita pukul rata semuanya. Tidak betul.
Yang bersalah dengan kita anaknya, tapi mencoba semuanya dilaknat, dikutuk, jangan tidur. Untuk bola siapa silakan, tapi pengajian jangan ngantuk. Itu syaratnya, khair, supaya kita nyaman berbicara. Kembali, kalah kan? Oh dia 4-2 ya, 4-2 Prancis rupa-rupanya menang juga. Jadi mau tetap Allah takdirkan mereka menang. Kemenangan mereka yang walaupun kemenangan itu adalah satu kesempatan. Dia menang dalam pertarungan itu kata-kata hanya kesempatan saja. Tidak berarti karena Prancis lebih hebat, tapi Prancis punya peluang barangkali lebih banyak dan pandai sempat menggunakan peluang. Kadang-kadang bola sudah berada di depan gol, tapi kesempatan untuk menyerang itu tidak ada, akhirnya tidak masuk. Yang pandai masuk nanti siapa? Penonton, kata penonton, terus gitu ya lah, kamu kan nonton, senang saja mengatur mereka. Jadi memang susah kalau kita yang jadi pelatih, jadi masalah betul. Tahu maka tahu kalau pada waktu kita yang main. Buktinya mana? Gusti juga seperti itu. Gusti pun juga peluang kesempatan. Jadi kadang-kadang pada waktu dengan tinju ada sebagian daripada petinju seperti Muhammad Ali Kelai, dia tidak banyak melancarkan serangan, banyak lenggang-lenggok, menahan serangan, melepaskan serangan, tapi pada waktu menumbuk tumbukan yang kena sasaran. Ini tumbuk melulu, tapi semuanya terlepaskan, tumbukan atas angin. Begitu ada peluang dari Muhammad Ali Kelai, numbuk kena kepala. Kalau sudah kena kepala, tumbukan yang berikutnya akan jadi sasaran kembali. Sehingga sudah dalam berapa poin, 3, 4, 5 dengan hitungannya, neng tong, menang, duk. Sama juga dengan Gusti, lihat ya. Jadi dalam kehidupan, selain daripada kehidupan adalah perjuangan, kehidupan juga adalah pandai menggunakan peluang dan kesempatan. Jadi kalau kita pandai menggunakan peluang dan kesempatan dengan sepakannya, dengan pukulannya, dengan tinjunya, ataupun juga dengan ucapannya, itu yang membuat kita akan berhasil. Tapi itu tidak mutlak. Tidak mutlak semuanya kemenangan itu dikenakan karena mereka hebat. Kadang-kadang belum tentu. Jadi kesebelasan yang kalah, misalnya seperti dengan Brasil itu kata kawan-kawan, saya tidak nonton, tapi sampai dalam 25 kali serangan. Sebabnya Brazil mengalahkan Bulgaria, Belgika. Sebetulnya Brazil menang, tapi itulah takdir Allah Tuhan. Dan kenapa panik? Kenapa pening kepala? Kenapa kita panik? Kenapa kita pening? Pening lain dengan panik. Panik itu sibuk. Kenapa kita sedih? Kenapa kita kecewa? Yang menang tidak menguntungkan kita, yang kalah pun juga tidak merugikan apa-apa. Jadi jangan sampai keadaan kita terumbang-ambing dengan keadaan yang semacam itu. Jangan sampai yang menyenangkan kita hal-hal yang seperti itu, begitu juga dengan sebaliknya. Kita seronok kalau pada waktu malam kemarin dengan kita dapat bangun salat tahajud, dan juga pada pagi harinya kita dapat berzikir dengan penuh khasyah dan tadabbur. Kita seronok kalau pada waktu dengan kita diberikan peluang untuk kita pergi ke Mekah melaksanakan umroh, memang dengan penuh tawajuh, tak ada urusan duniawi yang menyibukkan kita. Kita seronok kalau pada saat dengan kita dapat komitmen dan istiqomah dalam melaksanakan tugas harian kita, tugas kita sehari-hari. Nah seperti itu. Bola sepak kalah menang di dia situ tak kisah sampai tak lalu makan anak baru sudah berdoa setiap hari supaya Kroatia atau apa-apa menang. Aku tak nak dengan Prancis, tak nak dengan orang-orang Eropa. Dia aku berdoa sampai baca 41 kali menang. Apa itu konyol itu sia-sia. Nah jadi Sayyidina Ali mengatakan la tu'amim fa inna bihimul abdala. Jangan kau pukul rata. Sebut yang bersalah kalau saya tidak hati, tapi jangan sampai kau pukul rata, sebab di sana ada terdapat wali abdal. Di manakah gerangan mereka? Waihak, kata Sayyidina Ali, khatabana Aliun fadzakara al-khawarij faqama rajulun. Sayyidina Ali menyampaikan khutbah di Kufah, dan pada saat ketika itu beliau menyebut tentang Khawarij.
Faqama rajulun fala'ana ala Syam, maka bagi seorang laki-laki dan seraya melaknat dari Syam. Qala waihak la tu'amin fa inna minhumul adbal fa inna minhumul abdala wa minhumul asad wa bis sanadis sabiq qala al abdalu bi Syam wa nujaba'u bil Kufah. Ini tempat-tempatnya. Kalau dengan yang tadi jumlah bilangannya, di mana terdapat wali-wali abdal bi Syam. Ini derita, cobaan, ujian yang menimpa warga Syam, warga Palestin, al-mu'minun, al-muslimun di sana, itu tidak mustahil yang dengan mereka nanti pada hari kiamat di antara daripada bulan yang akan memberikan syafaat kepada kita. Karena mereka mendapatkan satu cobaan daripada presiden mereka sendiri, mereka mendapatkan suatu ujian berat, di mana dengan peperangan yang berlaku di Syria sejak Bashar memerintah sampai sekarang ini, itu tentunya membabitkan kepada semua kelompok. Syamnya kosong, tempat-tempat yang dengan kita pernah tahu dengan sebutannya, kita baca di dalam kitab-kitab hadis, kita baca di dalam kitab-kitab fikih, dan juga dengan kita kenal dengan sebagian daripada ulama di sana, Mujamma' An-Nur, Syekh Ahmad Al-Kiftaru, siapa banyak lagi ulama-ulama kita di Syria. Jadi dengan ulama yang dulu-dulu dengan kita pernah berhubungan dengan mereka, tarikahnya buka saja dalam YouTube, kemudian datang tentang kumpulan daripada kumpulan as-sahbah, anasyid, munsyidin dan lain sebagainya, al-muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suara memang masya Allah tabarakallah dengan nasyid yang sangat-sangat syahdu sekali daripada mereka. Ternyata mereka mendapatkan satu cobaan dan ujian daripada pemerintahan mereka sendiri, daripada raja atau presiden mereka sendiri. Cobaan yang menimpa kepada mereka, Nabi kita bersabda nanti pada hari kiamat, di saat al-ummah bi akmaliha melihat dan menyaksikan balasan Allah kepada ahli balaya wal masaibi wal marad, pada waktu kita diperlihatkan oleh Allah balasan Allah kepada orang-orang yang dilanda musibah, penyakit, cobaan dan ujian, dan juga dengan malapetakanya, itu masing-masing terangan-angan yang kalau di sepanjang hidupnya mendapatkan cobaan dan ujian yang semacam itu, kena besar sombong pahala yang Allah berikan kepada mereka. Makanya tidak keliru kalau kita katakan seperti itu. Mungkin barangkali mereka diantara daripada orang-orang yang Allah berikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umat nanti pada hari kiamat. Macam juga dengan warga tsunami, hampir tidak kurang daripada dalam 150.000 orang yang korban pada peristiwa tsunami tahun 2004 yang lalu. Ashabul masaib, balaya, itu mendapatkan ganjaran besar daripada Allah. Al-abdalu bisyam wal nujaba'u bil Kufah. Qala Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, idza qama qa'imun alu Muhammadin jama'allahu lahu ahlul masyriqi wa ahlul maghrib. Yang dimaksudkan situ adalah al-Mahdi al-Muntazar. Ala innal autada min abna'il Kufati wa min ahli Syami abdal. Tarikun ukhra, daripada beberapa riwayat yang tasalsulnya sampai kepada baginda Ali, ini juga masih membicarakan tentang tempat kediaman mereka itu di mana. Qubatul Islam bil Kufati, masa pemerintahan, masa kejayaan Islam itu adalah Kufah. Wal hijratu bil Madinati wan nujaba'u bi Misr. Kita tak ada sebutan. Tidak ada sebutan, tapi kita Al-Abdalu di Indonesia tidak ada. Al-Abdalu di Langkawi apa lagi, Al-Abdalu di Kemenan Halan misalnya. Jadi kita tak payahlah, memang ada takdir seperti itu. Jadi kita jangan terlalu bangga baik dengan ketamadunan kita atau dengan kemodernan kita, tapi yang bagaimanapun kita merasa bangga kalau pada waktu kita jadi kumpulan yang muntasib, yang dapat mengawal hati dan perasaan, yang kalau pada waktu dengan kita dapat komitmen dan istiqomah dalam kebajikan, alhamdulillah. Tapi dari sudut tempat kediaman, dari sudut orang-orang dan juga ahli jamaah dan kumpulan, itu kita tidak punya seperti yang ada dengan orang-orang Mesir. Di Mesir para aulianya banyak, ulamanya banyak, ahli tafsirnya banyak. Jangankan dengan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang menjadi pensyarah-pensyarah kita pun hebat-hebat. Kamu kalau tengok orang Mesir, kita di sana paling tinggi pangkat 1, 2 paku saja.
Ya, yang kita sebut dengan di sini bahasa mulazim dengan mulazim awal. Di sini itu sudah akib, sudah kalau dengan sebutan sana kita sebut kolonel, kita sebut kapten, letnan kolonel, sudah mempunyai pangkat. Tuh kalau satu mahkota, kemudian ada satu biji bintang, muqaddam. Kalau mahkota dengan 2 biji bintang, akid. Kemudian 3 akid bahasa Indonesia brigadier jenderal. Kalau sudah ada pedang, ada mahkota, kemudian ada lagi bintang 3, itu sudah kita sebut dengan mayor jenderal. Baru jenderal penuh, baru marshal atau musyir Abu Ghazal At-Tantawi. Jadi kemarin kami nak sebagai di masjid itu dikira Syekh Tantawi, Syekh Mutin dah. Itu musyir itu daripada Menteri Pertahanan dahulu. Kan dulu ada musyir Abu Ghazal, ada musyir At-Tantawi yang memerintah pernah menjadi Menteri Pertahanan. Itu nasabah atau pernah masjid itu diberi nama atas nama beliau. Jadi di Mesir lompatnya kecil, tapi yang jadi kebanggaan kita kadang-kadang dulu pada waktu kita naik metro, naik bus, kita sama-sama tobin. Sampai kita yang punya pangkat tinggi, masyaallah, tempat-tempat lain tidak selamanya dobat yang ada di Mesir, tidak selamanya ulama yang ada di Mesir, tidak selamanya para hufat yang ada di Mesir. Ya walaupun kita bergurau, tapi hakikatnya tidak terlalu tepat. Jadi katanya Al-Quran itu diturunkan di Mekah, dibaca di Mesir, diamalkan di Asia. Kamu kalah gitu. Jadi kata orang Malaysia diamalkan di Malaysia, di Indonesia katakan diamalkan di Indonesia. Di Nusantara turunnya di Mekah, dibaca di Mesir. Memang Mesir baca, tapi gaya dia membaca itu seperti menyanyi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai senyum, ya, sampai ketawa, yang sama sekali tidak menunjukkan dia lagi sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Ucapan selamat ada masalahnya pada waktu dia membaca, lenggang juga saatnya juga pada waktu dia membaca. Setelah selesai jadi imam pun nampak diam senyap saja, seperti tidak ada bacaan yang sepatutnya untuk dibaca. Padahal ada dalam beberapa macam amalan sunnah yang patut dibaca selepas kita melaksanakan sudah 5 waktu. Jadi kadang-kadang yang diandalkan itu tidak lebih daripada hafalan dan suara. Nabi kita tak kata ya umul qaumah yang mengimami kaum aqra'uhum li kitabillah itu hadis. Nabi kita tak kata ahsanukum sauta muru Aba Bakrin fal yusalli binas suruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam kepada mereka. Jadi kalau kita ingin yang lebih pasti, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang qari, yang bagus bacaan yang paling merdu, tidak, tapi di antara. Sementara di sana terdapat sejumlah sekian yang lebih merdu bacaan daripada beliau, di antara lain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man ahabba ayyaqra al-Qur'ana tariyan kama unzil, yang teringin untuk baca Al-Quran seperti pada waktu diturunkan, fal yaqra bi qiraati ibni ummi abdin, hendaklah membacanya dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ternyata bukan muru Ibnu Mas'ud, tidak muru Abu Bakrin. Sehingga sampai dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala meminta kepada Sayyidatuna Hafsah, suruh orang tua awak sajalah, suruh orang tua awak sajalah yang jadi imam, jangan orang tua aku. Itu ada tujuan di situ. Akhirnya karena diminta seperti itu oleh Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah pun juga mau. Pada waktu mengusulkan, bagaimana kalau dengan Sayyidina Umar saja? Tapi kita langsung marah, muru dengan kerasnya, Aba Bakrin fayusalli binas innakunna la sawahib wa yusaf. Kamu tuh macam wanita yang memperangkap Nabi Allah Yusuf. Kata Sayyidina Hafsah, tak pernah datang yang elok yang bagus daripada kamu Aisyah kalau pada waktu aku menerima saran kamu. Selalunya aku terperangkap saja. Kalau aku terima saran kamu, jelas jarang-jarang mendapatkan kebaikan daripada cadangannya. Kembali, jadi dengan sikap kita sebagaimana kita katakan tadi itu, kalau dengan para sahabat kita seperti itu, kalau dengan para masyayikh kita berikan hormat dan ta'zim kepada mereka semuanya. Antara masyayikh dengan masyayikh tak perlu kita komen panjang lebar, antara kita dengan kita saja. Yang namanya tahasud itu ada, yang namanya iri dengki itu wujud. Dikatakan setan punya bermacam-macam produk setan macam-macam.
kibirnya ada, angkuhnya ada, sombongnya ada, riaknya ada, ujubnya ada. Tapi rupa-rupanya pada itu setan berjualan buat di propagandakan, dipromosikan produk-produk setan tadi itu daripada kelang mana, daripada produk mana, modelnya seperti apa, kecanggihannya, teknologi dan lain sebagainya. Jadi pada itu semua produk setan tadi itu laris. Tapi di kalangan ulama, pada itu setan datangin kepada para alim ulama, ternyata yang namanya syarah, yang namanya riya, yang namanya ujub, yang namanya zina, yang namanya syarikat itu tidak laku. Semua produk setan tidak laku. Yang paling laris laku dibeli sama alim ulama, hasad dengki. Tahasud itu ada dengan ulama. Ini powernya lebih hebat, ini muridnya lebih ramai, yang ini ternyata mempunyai pengikut tidak terhitung jumlahnya, yang ini yang viral saja dalam tiap pengajian live ada dalam berapa ribu. Itu ada tahasud bima bainahum bima bainana. Jadi kata Ustaz Ramli dahulu, bukan masalah perbedaan pendapat, tapi masalah perbedaan dalam pendapatan. Beda pendapatan, bukan beda pendapat. Kalau beda pendapat ada masalah, kita masih boleh toleransi. Tapi buat tahasud saja beda pendapatan. Ini envelopnya tebal 2000 sekali, yaitu setakat 250 saja. Jadi kalau kamu terjun dalam dunia dakwah, kamu akan tahu ada tebar dikemas macam tubuh sudah terasa tuh banyak, tahu-taunya RM10 tapi banyak. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Suyuti, siapa yang tidak mengenal beliau? Al-Imam As-Sakhawi, siapa yang tidak tahu dengan beliau? Ternyata antara dua orang imam ini agak gelis dalam pandangan masing-masing, serang menyerang masing-masing, karang mengarang. Maka kita jangan terumbang-ambing kalau ada masyayikh kita yang seperti itu, siapapun mereka, tetap saja mereka tidak masuk. Kita lebih bagus netral, kita inginkan keberkatan daripada Al-Jami, keberkatan daripada mereka-mereka semuanya, keberkatan daripada kiai yang di sana, kiai yang di sini, semuanya adalah guru-guru kita. Di antaranya guru saya sendiri pada waktu saya di Mekah, saya perhatikan antara 3 guru-guru kami, ini guru, yang ini murid. Tapi dalam waktu yang sama, dari sudut keilmuan pun juga alim betul. Tapi dalam masalah hubungan keseharian, mereka agak sedikit gelis. Jadi kalau pada waktu misalnya acara makan minum bersama, kan selepas rehat minum ke pejabat, satu itu tak minum di situ. Kalau itu ada, yang ini tidak masuk. Kalau itu ada, ini tidak masuk. Kita perhatikan, oh iya. Tapi tetap cium tangan kita dengan semua. Yang di sini jangan dibawa ke sana, nanti dia akan diserang. Yang di sini juga jangan dibawa ke sini, nanti yang itu akan diserang. Kamu punya 3-4 imanan, tak akan sama perwatakan daripada guru-guru kita. Kalau guru kita punya pandangan yang berbeda dengan guru yang itu, jangan dibawa ke situ. Nanti guru itu akan mengutuk guru yang ini. Guru ini akan komen tidak sehat dengan guru yang apa? Dia cuma dulu ngaji ini, dipaparkan. Akhirnya kita tergabung dengan riba. Siapa yang kita riba? Guru-guru kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana mereka? Nujabah di Mesir. Islam abdal di negeri Syam, wahum qalil. Al-abdalu min asy-Syami wan nujaba'u min ahli Misra wal akhyaru min ahli al-Iraq. Jadi ini diantara daripada kemuliaan yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada mereka-mereka yang disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, yang disebut dengan Taibah, yang disebut dengan Haramaini Syarifain, yang disebut dengan Al-Muzdalifah, yang disebut dengan Mina, yang disebut dengan Hijr Ismail, yang disebut dengan Zamzam, yang disebut dengan Al-Multazam, Al-Mustajab, yang disebut dengan Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Itu semuanya tempatnya ada di situ. Kita tidak ada satupun daripada tempat-tempat yang mulia yang ada fil Haramaini Syarifain. Begitu juga dengan sebutan tentang ahli Mesir itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Udkhulu Jakarta fa inna lakum ma sa'altum, atau udkhulu Kuala Lumpur. Tidak ada. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ila Langkawi. Tidak ada.
Takkan orang tidak tahu di dunia ada yang namanya Langkawi, ada yang namanya KL, ada yang namanya Jakarta, ada yang namanya Bandung, ada yang namanya Bogor. Tapi kok kenapa tidak disebut? Yang disebut Ilal Masjidil Aqsa, yang disebut Masjidil Haram, yang disebut tempat-tempat yang mulia yang kita sebutkan tadi itu. Jadi dengan kita tidak perlu cemburu, itu adalah kehendak daripada yang maha berkehendak. Semua tempat-tempat yang ada di atas permukaan bumi ini dengan perbedaan-perbedaan yang ada, itu yang maha yang menciptakannya lah yang menentukan. Ini kelebihannya seperti itu. Kalau kita melihat dari sudut kecantikan dan keindahan, belum tentu yang dengan Mekah lebih cantik, lebih indah daripada Madinah. Tapi ternyata di Mekah amalan kita di sana 100.000 kali ganda, mi'atu alfi hasanah. Di Madinahnya setakat dalam 1.000 saja. Baitul Maqdis 500 yang seperti itu keadaannya dibandingkan. Tidak usah kita bandingkan dengan kemerahan Helen, dengan suasana yang sejuk, yang nyaman. Tidak usah juga dengan Putrajaya. Cukup kalau kita nak bandingkan Baitul Maqdis dengan Langkawi pun saya rasa mungkin Langkawi lebih nyaman suasana dan keadaannya. Tapi ternyata Langkawi tidak disebut. Oh bilang tidak disebut. Padahal Masya Allah tabarakallah, dengan sungainya, dengan armadanya, dengan pembangunannya, dengan suasana, apa yang tidak tumbuh di tempat kita. Kalau kita tak bagi tumbuh pun tetap dia tumbuh. Di sini yang kita bagi tumbuh pun tetap mati dia. Masa kena setiap hari semprot siram dengan air, kalau tidak disiram tak tumbuh. Tanaman di sini bergantung kepada air. Tanaman tempat kita dia akan menyerap makanan dan air daripada bawah. Itu tanah kita yang sebut, tapi ternyata tidak ada sebutannya. Al-Aradhi Al-Muqaddasah, tanah-tanah suci dan mulia, bukan di tempat kita. Sedikit lagi daripada Sina Ali karamallahu wajhah. Jadi tadi dengan tempat-tempat daripada mereka sudah disebutkan. Daripada baginda Ali di bawah 39, innallaha la yadfa, sesungguhnya Allah akan mengelakkan, menyelamatkan ahli qarya bisab'atin mu'minin, dengan 7 kumpulan orang beriman, iman yang sejati, yakununa fiha, 7 orang tadi itu berada pada qarya, pada satu lokasi. Di antaranya ini yang kedua tadi diriwayatkan atau beliau sebutkan, ada terdapat tidak kurang daripada 14 orang sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis al-abdal dan nujaba, ar-ruqaba, an-nuqaba, al-akhyar, as-salihun. Hadis Sayyidina Ali sudah, hadis dari Sayyidina Umar pun juga sudah. Wa an aliyin, di bawah hadis Anas itu asing. Hadis Anas barisan paling bawah 39, anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul. At-Tirmidzi kita ada 2, ada Hakim At-Tirmidzi kitab Nawadirul Usul, ada Imam At-Tirmidzi pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala al-budalau arba'una rajula. Alhamdulillah, para wali-wali abdal 40 orang laki-laki, 22 di negeri Syam, 18 di Irak. Kullama mata minhum wahidun, tiap meninggal salah satu daripada mereka akan Allah gantikan tempatnya dengan yang lain. Faida ja'al amru, artinya hari kiamat, tubidu kulluhum fa inda dzalika taqumu sa'atu, apabila tiba hari kiamat, maka pada saat ketika itulah apabila Allah matikan mereka semuanya, maka pada saat ketika itu akan tibanya hari kiamat. Inda dzalika taqumu sa'atu. Riwayat yang lain daripada beliau, al-abdalu arba'un. Alhamdulillah, hampir lebih daripada 2,5 jam kita berbicara tentang wali-wali abdal. Hadisnya kira-kira dalam sejam, malam hari sudah dalam 45 menit lebih. Perempuan senyap diam saja, tak ada komen. Rupa-rupanya ada juga wali-wali abdal daripada perempuan. Tak sia-sia ikut pengajian malam hari ini. Saya rasa rugi sangat. Saya sebut laki-laki abdal. Abdan. Adapun daripada kami dengan hadis ini. Jadi ini akhwat kena hafal hadis ini. Wan, jangan sombong ya. Bukan kalian saja, ada wali-wali abdal, kami pun juga ada juga 40 orang daripada perempuan. Kullama mata rajulun abdallallahu makanahu rajula,
Yang meninggal salah satu daripada 40 akan Allah gantikan dengan yang lain. Dan tiap mati salah satu daripada 40 orang perempuan wali-wali abdalallahu makana hamra'atan. Hadis yang walaupun dhaif kita tidak berbicara tentang hukum hakam, di samping dengan kumpulan daripada hadis yang banyak yang terkumpul di sini, pasti dan pasti kalau seandainya hadisnya semuanya lemah sekalipun akan menjadi hasan atau juga akan menjadi sahihun li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna budala'a ummati abdal di kalangan umatku lam yadkhulul jannata, mereka tidak masuk surga disebabkan kena dengan sembahyang yang banyak, bukan juga kena dengan puasa yang banyak, walakin dakhaluha, sifat ini harus ada dengan kita sebagaimana kita katakan tadi petang, bisalamati sudurihim, dengan dada mereka yang sehat, wasakhawati nufusihim, dan juga dengan kepemurahan jiwa raga mereka. Riwayat yang lain bitibi qulubihim, dengan hati mereka yang bening, hati yang bersih, yang tidak menyimpan rasa hasud dengki kepada sesiapa saja. Dan itu yang diceritakan dalam hadis. Nanti kita bersabda akan masuk daripada pintu gerbang sana salah seorang daripada ahli surga, sorotan pandangan mata melihat semuanya ke arah pintu itu, ditunggu masuklah Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Dalam lanjutan daripada riwayat ada dengan salah seorang daripada sahabat Nabi, bahasa Indonesianya penasaran, bahasa kitanya tak puas hati. Siapa gerangan laki-laki tadi itu? Siapakah gerangan laki-laki yang berkenaan? Sehingga sampai Nabi kita katakan, yang nak tengok salah seorang daripada ahli surga, tengok yang akan datang daripada pintu situ. Cemana amalannya, cemana kehidupannya. Sampai laki-laki tadi itu menamu ke rumah sahabat berkenaan, diperhatikan pada hari pertama, kedua, sampai pada hari ketiga, tak ada bedanya. Tidak ada yang ketara, tidak ada yang lain, tidak ada yang aneh. Orang tidur, bila tidur mungkin kalau dengan bahasa lebih sedikit lah. Orang nonton bola sepak, bola juga nonton bola sepak juga kan bisa seperti itulah. Tapi tak adalah macam tuh, itu jadi pokok saya saja. Nah, jadi sahabat yang dikatakan dari ahli surga tadi itu tidak punya satu kelainan, sama, tidak ada bedanya. Kalau orang lain ramai puasa, dia juga puasa, orang berzikir, dia juga berzikir. Jadi tidak ada yang ketara. Sehingga sampai menceritakan hakikat yang sebenarnya saya datang menamu ke rumah Tuhan, nyatakan mau tahu apa yang Tuhan amalkan. Kata beliau seperti yang kita tahu, seperti yang kamu tengok, apa yang lebih, tidak ada yang lebih. Kalaulah ada, tiap sebelum aku tidur, aku mengampunkan, memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang taksir dan yang bersalah kepadaku, dan aku tidak menyimpan rasa benci kepada sesiapapun. Dan ini sulit bagi yang duduk di perlis sulit untuk tidak semangat, sebab kita diserang dulu orang kafir, masya Allah tabarakallah. Tapi kalau pada itu dengan sesama muslim kita dicerca dan dicaci, bahkan dikatakan min ahlil bidah, dikatakan min ahlil dhalal, waliyadu billah. Nabi kita bersabda, qala inna budala'a ummati, itu masuk surga bukan karena dengan ibadah yang banyak, akan tapi dengan hati yang bersih, dengan jiwa raga yang pemurah. Lebih riwayatin wa nushilil muslimin, dan nasihat kepada semua orang. Mudah-mudahan kawan-kawan yang tahu, yang tidak tahu. Kita ini alim, tidak juga ada yang lebih alim, tapi kita ada sedikit ilmu. Jadi hamba banafillah pada waktu dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dijemput datang oleh Khalifah Harunur Rasyid, atau dengan kumpulan-kumpulan seumpama pula pada sertifika itu, apa kata beliau? Beliau mengatakan pada khalifah yang menjemput, sebaik-baik pemimpin yang ada jumpai ada di rumah ulama, dan sejelek-jelek dan seburuk-buruk ulama yang ada di rumah seorang pemimpin. Pernah dengar kata-kata? Ada di dalam kitab Hilyatul Awliya, ada di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asyuti rahimahullah ta'ala, dan juga ada terdapat dalam kitab-kitab lainnya tentang ulama-ulama mengaku. Kalau seandainya, kalau dengan bahasa Indonesia kita sebut dengan pejabat. Kalau pejabat itu ada di tempat kiai,
Kalau orang kerajaan itu berziarah ke tempat-tempat ulama, berziarah ke Tarim misalnya, berziarah ke tempat Dr. Saad, berziarah kepada orang-orang saleh, kita katakan sudah merupakan pejabat atau dengan pegawai tinggi kerajaan yang baik dan mulia. Tapi ulama tidak jadi mulia kalau pada itu ada di rumah mereka. Jadi kalau dengan bahasa mereka dahulu, kalau kamu tengok seorang alim mundar mandir ke rumah menteri besar, mundar mandir ke rumah raja atau juga sultan, fasyhadu bi annahu lis, saksikanlah dia adalah sebagai seorang yang mencuri. Bahkan dalam bahasa mereka pun katakanlah kami belajar untuk mengelak, sebab kalau pada waktu kita dekat dengan mereka nuftatan tutina, terfitnah kita dengan keadaan mereka atau dengan kehidupan mereka. Dan kalau pada waktu kita jauh, mungkin juga dengan kita akan dimusuhi. Jadi ala kulli hal, dekat tidak, jauh pun juga tidak, nyaman dan nikmat rasanya dengan bahasa lakum dinukum waliyadin, pada batasan yang dengan kita saling bantu membantu, tolong menolong dengan kita bersama, dan juga pada batasan-batasan yang lain masing-masing dengan kesibukan yang menyibukkannya. Atau dapat dipahami atau tidak apa yang saya maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lasna nasyuk. Yaqulu rahimahullahu ta'ala inna budala ummati. Berikutnya, laisu bil mutamawitin, bukan orang yang mematikan diri dalam ibadah sehingga sampai tidak tahu urusan dunia. Nikah tidak, badan tidak terurus, kesehatan tidak teratur, kerapiannya tidak ada, kelesah-selesanya pun juga tidak ada. Kenapa? Karena dihabiskan waktu untuk urusan akhirat. Wala bil mutahalikin, wala mutanawishin, anawush, saling salah menyalahkan, cerca mencerca, caci mencaci. Lam yablughu ma banahu, mereka tidak mencapai pencapaian yang mereka dapatkan dengan banyaknya sembahyang dan puasa. Wa innama balaghu dzalika bis-sahah, dengan jiwa raga yang pemurah dengan nasihat. Kalau kita diminta nasihat secara jujur. Kalau pada waktu kita diminta pencerahan, berikan pencerahan. Kalau pada waktu kita diminta tenaga, berikan tenaga. Masing-masing harus mempunyai sifat ahli surga. Jadi kita bersabda, al-jawadu, orang yang pemurah, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun anil nar. Orang yang mempunyai jiwa pemurah dengan ilmu, dengan nasihat, dengan tenaga, dengan duit, dengan pembinaan, dengan ide dan lain sebagainya, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh daripada neraka. Wal bakhiru, dengan tenaganya, wal bakhiru, dengan ilmunya. Bakhil bahasa kita kedekut, pelit. Orang yang pelit dengan ilmunya, dengan nasihatnya, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dan dekat dengan api neraka. Kedua, sihatul qulub wal munasahah li jami'il muslimin. Wala nasyaqqa, kata Imam Qatadah, dan kami tidak membimbangkan. Al-Hasan al-Basri minhum, itu daripada ulama abdal. Lan takhlu al-ardu min arba'ina rajulan, tidak akan sunyi, tidak akan lepas permukaan bumi daripada 40 orang laki-laki seumpama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Babihim, dengan perantaraan mereka, yusqaun, wabihim yusarun, dengan perantaraan mereka hujan diturunkan. Coba renung sejenak. Tenampak tidak tenampak, yang terkumpul di Rusia di stadion tadi petang itu ada dalam berapa ribu. Tengok pakaian mereka. Apakah Allah suka tengok perempuan yang seksi goyang pada tetengoklah. Ini yang di Rusia, kalau kalian memperhatikan atau pernah menonton, membanding-bandingkan antara bola dunia dengan bola dunia daripada tahun ke tahun, ini masih oke, lumayan. Dahulu pada masa zaman Uruguay, pada tahun 80-an, pada waktu kami di Mekah, ada teman-teman kita yang punya TV itu akan jadi tumpuan. Kalau kan pada datang ke rumahnya semuanya, jadi kita semuanya etikaf depan TV untuk nonton bola. Handphone tak ada,
Sekarang kita sedang nonton di mana-mana saja. Dulu pada waktu itu yang punya TV saja. Uruguay yang baru yang disebut-sebut tadi itu pernah menjuarai juara dunia. Pernah mengusung Piala Dunia pada tahun 80-an. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum pertandingan berlangsung yang dahulu nih, bukan yang sekarang saya tidak tahu, yang dahulu sewaktu akan dinyanyikan atau sewaktu dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Maka dengan pemain tangannya ke sini, tangannya ke kepala, tangannya ke mana tuh tak urusan. Yang secara pasti masing-masing menyanyikan lagu kebangsaannya. Lepas itu akan datang perempuan-perempuan cantik bawa kalung atau sekuntum bunga diberikan kepada pasukan perempuan itu dicium sama pemain. Yang di Rusia rasanya tak ada, atau ada juga tuh. Ada yang kita tak ada kan? Rasanya tak ada. Yang di Itali, apalagi kalau pada tuh Amerika tiap hari jadi tuan rumah, tambah lucak lagi. Tidak ada yang namanya kesenian daerah. Kita jangan nari-nari, tangan dilengkungkan terus berdapa. Amerika itu pada tuh pawainya, pada tuh kita sebut berjalan beraraknya, tidak lebih daripada mengarahkan keseksian, kejelitaan, kecantikan wanita-wanita mereka. Itu budayanya Amerika. Kira-kira seperti itu apakah akan menurunkan rahmat dan maghfirah? Apakah kira-kira Allah akan ridha dengan keadaan yang sedemikian rupa? Diharamkan, justru kita cabar. Yang seperti itu justru akan mengundang murka, laknat, kutukan daripada Allah. Siapa yang membuat negara kita jadi stabil? Apakah kira-kira Allah suka dengan perjudian yang ada di Ganteng Halan? Apakah kira Allah suka dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di Bukit Bintang? Atau juga yang ada di Ancol di Jakarta? Di Bukit Bintang, kita di sana banyak bukit. Banyak bukit aman, bukit bintang, bukit jelutung, bukit beruntung, bukit sentosa, bukit apa lagi, Allahumma sholli ala sayyidina, bukit jalil. Banyak bukitnya. Jadi semakin ramai atlet, semakin banyak artis-artisnya, pelakon-pelakonnya, itu sama sekali membuat kita tidak ditatap dengan rahmah oleh Allah. Kepada siapa tatapan akan ditatapkan oleh Allah? Kepada siapa pandang Allah dengan rahmah dan maghfirahnya? Kepada ar-ruk'is sujud, kepada orang yang risau tentang masa depan agama, kepada orang-orang yang mengaji dan belajar di sana sini, asyuyuhur ruk'a, orang-orang yang ruko, atau juga dengan mereka-mereka yang beristighfar waktu sahur, atau orang yang senantiasa selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala al-abdal. Seperti itu muasabah dan juga kriteria daripada mereka. Lasna nasyukku, kami tidak membimbangkan bahwasanya mereka atau bahwasanya di antara daripada mereka itu adalah Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, tabihim yushaun tabihim yunsalun, dengan perantaran mereka hujan Allah turunkan, pertolongan Allah berikan. Lanjut, an Ubadah bin Samit, riwayatnya seperti apa? Muka surat 42, al-abdalu fi hadil ummati thalathuna, mempunyai hati seperti Nabi Allah Ibrahim. Kullama mata rajulun abdallahu makanahu rajula, wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan, la yazalul abdalu fi ummati, senantiasa para wali-wali abdal di kalangan umatku, salasuna, sejumlah 30 orang, bihim, dengan perantara mereka dunia kita ini tegak, artinya tidak berlaku hari kiamat. Wabihim tumtarun, wabihim tunsarun. Qala Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah, khiyaru ummati, ada al-akhyar, ada al-abdal, ada al-autad, ada al-aqtab, ada al-ghaus, satu, al-aqtab 4, al-abdal 30, ada riwayat 40, ada riwayat 70. Kemudian al-akhyar khiyaru ummati fi kulli qarnin, total kesemuanya khamsumi aja. Ada di mana-mana. Dia bukan dengan penampilan, bukan dengan janggut, bukan dengan jubah, bukan dengan sorban, bukan dengan tasbih, bukan dengan dahi yang hitam, bukan juga dengan badan yang kurus. Tuh, dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, dari sudut penampilan apa yang dibanggakan? Berbadan kurus kering, berpakaian jumpang-camping, dan juga dengan perawakan yang serba tidak sempurna,
atau yang serba kerdil, tapi ternyata Nabi kita bersabda sejumlah bilangan penduduk Rafiah dan Mudar yang akan masuk surga dengan syafaat Sayyidina Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala. Jadi hati-hati, makanya memang at-ta'addub ma'ibadillah itu memang perlu, apalagi pada waktu kita di sini kita sudah tahu di negara kita tidak ada sebutan tentang wali abad, tidak ada sebutan tentang wali al-ujabah, tapi tetap tidak sunyi daripada al-akhyar, daripada orang-orang saleh. Jadi kita takna kurang sopan, kurang adab dengan seseorang yang barangkali nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan, mungkin membimbing, membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Makanya kita pada waktu kita ketemu dengan orang-orang tua di masjid dan di mana-mana, duduklah dengan sopan santun. Saya dahulu mungkin tak berbeda dengan kalian. Kalau kamu tengok gambar-gambar saya lama pergi ke Pursaid, ke saya belum pernah ke Ismailia, Dimyat, gambar kaki diangkat. Biasalah pakai Walkman di telinga, tak pakai songkok pada waktu itu. Tahun 83 mana ada songkok makruh atau haram. Setelah saya terbabit untuk mengadakan pengajian dengan kawan-kawan, baru saya pakai songkok. Tapi saya jarang-jarang pakai baju ke dalam, baju saya keluar. Kacamata saya pakai, kaki saling silang begitu, duduk. Di mana-mana, baca anak remaja. Balik ke Jakarta pada tahun 70, pada tahun 87. Rasanya saya beli baju untuk saya pakai di sini tidak kurang daripada dalam 20 lembar. Ganti baju kan. Yang walaupun pada waktu itu saya sudah kawin, tapi kan perempuan mesti cantik-cantiknya. Jadi kita ala kulli hal penampilan pada waktu kursus bahasa Inggris di Rajak dekat Simpang 3 dekat Sayyidah Fatimah itu ada tempat kursus bahasa Inggris. Teman-teman kita semuanya Arab. Jadi kita tidak boleh kalau kita tampil kalah dengan orang Arab. Nah, kalau tidak takdir dapat orang Arab, kalau tidak takdir nggak mau dah. Allah subhanahu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud pada itu hidup saya tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan kita yang berada di sini. Jadi nampak kelihatan seperti kita ada egonya, ada sombongnya, tapi kita beberapa waktu kemudian baca kita tasawuf, baca kita seperti ini, rupa-rupanya kebanggaan itu bukan dengan penampilan, kebanggaan itu bukan dengan kecantikan, kebanggaan itu bukan juga dengan keilmuan, kebanggaan itu walakin yang turu ila qulubikum, Allah akan tengok hati-hati kamu. Maka kita jaga betul. Yang walaupun kita tidak membaca kitab suluk atau kitab-kitab akhlak, tapi secara pasti itu diantara daripada muatan yang termuat. Jaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya duduk di masjid, soalnya saya tidak akan menundukkan kaki sepanjang saya duduk di masjid. Kalau saya bersila pun mungkin kaki saya tidak akan terkeluar. Saya usahakan seperti itu sejak daripada sebelum saya balik ke Malaysia tahun 98. Kenapa? Sebab yang tersebar di sini ini dari mana-mana saja. Mesirkah, Banglakah, Indonesiakah, Malaysiakah, kita tidak tahu. Karena kita tahu ada al-akhyar, kita tahu ada al-abdal, kita tahu ada al-nujabah. Tak nak aku tidak hormat sopan dengan yang siapa tuh dia daripada nujabah. Saya perhatikan ibadahnya, saya perhatikan tawajuhnya, saya perhatikan penampilannya. Dalam hatiku nanti cerita di belakang, saya rasa-rasa ini adalah Nabiullah Khidir. Ternyata pada waktu dijumpai, Bismillahirrahmanirrahim, aku bertanya siapa orang yang sebenarnya. Ternyata yang penampilan serba kurang tadi itu justru mengatakan aku adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Apakah kira-kira dengan jubah yang lebar atau dengan sorban sebesar kubah masjid, juga dengan bijian tasbih sebesar buah pirang? Tidak. Jadi mungkin saja kita tengok menyapu sampah, tapi Masya Allah tabaraka simahum fi wujuhim, bersih, mukanya bening sekali. Itu mungkin diantara daripada orang yang dipilih oleh Allah, dijaga baik. Ada satu yang saya perhatikan seperti itu, tak kisah dan tak peduli dengan keadaan. Kalau pada waktu masuk sudah ada di masjid. Dari sudut situ saja kita sudah merasa kecil. Bagaimana dia tidak lebih daripada tukang sapu, tapi ternyata 95 waktunya berjamaah terjaga dengan baik. Aku handphone, dengan handphonenya saja harganya dalam 3, 4, 5, 6 ribuan RM. Berapa?
Samsung Galaxy 9 dapat 3 ribuan. Nggak ada dapat 3 ribu, 5 ribuan. 5 ribuan kalau dengan jenis lebih lagi. Mungkin dalam puluhan ribu kan ada. Galaxy 9. Tanyalah. Hah? 40 ribu. Kali 4 kali jadi itu. Makanya ya Allah ya Rahman, bukan karena dengan handphone yang besar. Jadi pada waktu kita di masjid, jangan sampai kita membuat luka perasaan orang yang di samping menyamping. Kita keluarkan handphone kita yang paling canggih, orang samping handphonenya kecil aja. Ada jaringan internet, hanya untuk SMS dan juga untuk telepon. Kita masalah. Kalau memang muka hodo tetap hodo ya, walaupun selfie 100 kali. Memangnya kalau selfie ke atas kepala, selfie ke bawah, muka kita akan jadi mancung, hidung kita jadi enggak ada. Kita ada salah paham. Rupa-rupanya atau dalam perasaan kita kan aku lebih cantik. Kalau pada waktu aku buka handphonenya lebih cantik. Selfie, klik. Tetap PC, klik. Tetap gelap, klik. Tetap bodoh, tetap jelek. Iya memang kamunya yang jelek, bukan handphone. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud, jangan buat orang yang ada di sekeliling kita rasa kecewa dengan sedikit keduniaan. Dunia yang kita miliki sedikit itu tidak pernah ditengok oleh Allah Jalla. Kalau tidak, Allah tidak akan bagikan kemenangan kepada Perancis, Allah akan bagikan kemenangan kepada Arab Saudi, juga kepada Mesir, sebab semuanya orang Islam. Tapi karena kemenangan duniawi, bola sepaknya, basket dan sebagainya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah berikan semua kekayaan itu ternyata kepada orang yang mengejarnya. Siapa yang rajin tekun, siapa yang berusaha, siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan yang terbanyak daripada segala-galanya. Tapi itu tidak mempertandakan dia baik di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tadi kita dengan hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit, khiyaru ummati, Nabi kita bersabda pada tiap abad itu 500 abad ada 40, lal khamsumi'at yang kusur, yang 500 tidak akan berkurang, yang 40 pun juga tidak akan berkurang, sebab masing-masing akan menggantikan. Dullana ala amali ya Rasulullah, dullana tunjukkan kepada kami ala amalihim, qala ya'funa amman zalamahum, memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi mereka, wa yuhsinu, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Kita kalau pada itu arah sumpah kita, kalau kita tidak jumpa macam orang Arab pun kita jumpa dalam hati berarti orang Jeddah kamu ini. Sebab tabus bahir apalah halil adab untuk hamar hinsir itu. Kita dari cakap macam itu, sebab karena badannya lebih besar daripada badan kita. Kita pun pikir kalau kita adu kreatif pun rasa-rasanya kita kalah. Hanya kita nyumpah dalam hati saja. Itu bukan sifat wali abdal. Sifat wali abdal itu seperti apa? Pada waktu dicerca dan dicaci maki, dimaafkan. Memaafkan kepada orang-orang yang bersalah. Kemudian juga berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat kesilapan. Yuhsiduna ila man asa ilaihim wa yatawassauna bima atahumullah, dan pemurah dengan pemberian anugerah yang Allah bagikan. Apa yang Allah bagikan kepada kita, misalnya suara yang bagus, jangan kedutut. Jangan pada tulang-tulang suara yang bagus itu kalau pada itu dijumpa sama kedutaan. Kalau pada waktu pembuka di sini pun kita, kalau boleh kita calonkan diri kita. Kalau pada waktu tarawih di kedutaan kita akan jadi muazzinnya, tapi pada waktu sebagian di sini nggak pernah jadi muazzin. Tapi suara kita laut betul. Tumbuhlah dengan suara Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Kenapa sudah habis? Jadi seperti itu. Jangan kalau hanya stakatnya imam di Top Ramli atau imam di Jawi, di ruang Jawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jadi duit juga apa suara. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Tapi kalau pada itu ada di Dewan Menteri Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Madinah, masya Allah.
Kenapa? Envelopnya bosan. Itu ceritanya. Jadi kita berarti tidak pemurah dengan suara. Bagi juga teman kita terasa nikmat menikmati berapa merdunya suara kita pada waktu adzan, pada waktu kita jadi imam, pada waktu kita membaca. Kalau kita ada kelebihan dengan ucapan, dengan ucapannya. Kalau kita ada kelebihan dengan ilmu, dengan ilmu. Jangan kedekut dengan apa saja. Sebab sifat pemurah itu adalah merupakan salah satu daripada sifat para aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah an Abdillah Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 43. Innallaha azza wa jalla fil khalqi, ada terdapat 300 orang hati mereka macam seperti Nabiullah Adam alaihissalam, dan juga terdapat 40 orang hati mereka seperti hati Nabiullah Musa alaihissalam, dan juga terdapat 7 orang hati mereka seperti hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walillahi fil khalqi khamsah qulubum ala qalbi Jibril, walillahi fil khalqi thalatha qulubum ala qalbi Mikail, wa billahi khalqun wahidul qalbu ala qalbi Israfil. Apabila yang satu itu mati, akan diganti oleh salah satu daripada yang 3. Apabila terdapat mati meninggal daripada yang 3, akan diganti oleh yang 5. Begitulah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 45 yang terulang kita tinggalkan sebab letaknya saja berbeda-beda, yang secara kesimpulannya hampir mirip. Qala an Mu'adz di Jabalin 45 di tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun, 3 perkara man kunna bihi, apabila 3 sifat itu ada pada diri kamu, bahwa minal abdal alladzina bihim, yang dengan perantara mereka tegaknya dunia dan juga dengan ahli dunia. 1. Ar-ridha bil qada, ridha dengan takdir, seronok. Tapi yang baru mengeluh juga susah, tak mengeluh memang susah. Tak apa-apa, saya cerita sedikit. Di baru-baru ini saya ada cerita. Saya ini memang tak ikhlas. Nama ikhlas kan itu susah. Sepatutnya saya katakan pasti ada hikmahnya, seperti cerita kita kemarin. Jadi saya biasalah kalau pada waktu ulang alik Jakarta KL Jakarta, pasti dalam sebulan. Paspor saya dalam 3-4 tahun, dah sampai 5 tahun. Salahnya Jawa Sapat 5 tahun. Belum sampai 5 tahun sudah penuh. Cop. Jadi kalau masuk pesawat, saya akan cari tempat yang agak lapang. Saya perhatikan pramugari di depan, bukan pramugarinya, pintunya. Sebab nanti pramugari kan tutup pintu. Jadi pada tuh pramugari sudah tutup pintu, kita sudah aman untuk kita pindah tempat. Kadang-kadang kita terhimpit antara 2 orang perempuan. Itu masalah, bukan masalah. Karena dengan wanitanya, keselesaan masing-masing jelas akan tergugah. Alhasil, kadang-kadang dapat barisan, kursi di barisan berapa, tapi penuh, tengok belakang kosong. Tidak masalah kalau kita bagi, kita pergi ke belakang. Asalkan jangan dengan hot set. Hot set tak boleh. Atau katanya, itu diusulkan hanya kepada tetamu pesawat saja. Kenapa? 30 ringgit lebih daripada yang lain. Makanya mereka tak bagi, kita pindah kepada kursi yang ada merahnya di tengah. Kan? Ala kulli hal, seperti itulah kebiasaannya. Jadi saya letak bag di sini, kalau tempat kesudupan saya ke depan. Yang lebih selesa, kadang-kadang kita kurang tidur dalam pesawat. Sepanjang perjalanan kita tidur, kadang ke belakang. Kali ini pesawat penuh dan ramai orang Cina. Pada masa berat daripada yang lain. Bag saya seperti biasa sudah di atas. Tapi handbag itu dah nampak nempel, sebab sudah bergeser ke tempat peletakan bag itu sudah penuh. Satu tempat. Biasa, kita ngantuk, tidur, lepas makan tidur, rehat sepanjang di penerbangan. Pada waktu mendarat, ada jemaah dari belakang dari Indonesia, tua, Paji, mebek Paji kah? Saya katakan iya, mebek saya. Tadi Paji ada yang turunkan, Paji cek dulu. Walaupun terperanjat, berkali-kali orang itu cakap seperti itu. Mebek Paji kah? Saya katakan iya, ini bek saya. Tadi pada waktu Paji tidur ada yang turunkan. Saya cam betul orangnya dan saya tahu Paji kena tengok dulu. Saya buka beg saya, kebetulan uang yang ratusan, 10.000 itu yang tidak ada. Uang derma untuk bangunan, derma untuk operasional, semuanya cukup lengkap. Saya letakkan di samping-samping nyamping handbag saya tadi itu. Tapi yang hak saya di tengah situ saya letakkan, itu yang tidak
Ayo Ji, ada, betul, uang saya sudah diambil. Kami kejar jauh untuk menuju ke immigration jauh sekali. Yalah, sampai ke sana cari. Ternyata yang dicari tidak ada. Sepatutnya pasti ada hikmahnya. Tapi saya tidak terucapkan kata-kata seperti itu. Rasa kesalnya itu ada. Sehingga sampai laki-laki yang dikatakan oleh beliau itu orang yang mengambilnya, pada akhirnya ditemukan sedang berada di dalam tandas. Dikawal sama polis, bukan kelang kabut, dan gawat keadaan polis yang ada di airport, petugas keamanan daripada Air Asia, pihak imigrasi semuanya bergerak sampai yang samping nyampe saya tadi itu diinterogasi, digeledah atau dengan bahasa sana sampai hampir buka semuanya, cek semua barang mereka dibuka, tapi udah tak ada, kita sudah terlambat. Jadi saat itu mereka cek paspor dia datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, datang 21 hari, 23 hari bulan dia balik. Masuk misalnya 27, 29 dia ada keluar. Memang ada apa kita sebut sedikit kumpulan daripada disebut bukan irhabiyun, kumpulan pencuri kelas dunia yang kerja mereka kata immigration memang sering berlaku yang seperti ini, tapi biasanya itu dengan penerbangan yang jarak jauh. Yang dari mana ke mana, jadi memanfaatkan pada penumpang lagi sedang tidur dan mereka jam tahu itu bagnya siapa. Jadi setelah beberapa waktu kemudian baru saya sadar kenapa saya tidak mengucapkan innalillah secara seketika, dan kenapa saya tidak katakan pasti dan pasti ada hikmahnya. Indal qadha, nanti kita bersabda ridho dengan takdir. Insya Allah ada hikmahnya. Wasabru, dan mensabarkan diri atas perkara-perkara yang diharamkan. Wal ghadabu, dan marah karena agama, marah karena Allah tidak tilang. Kalau pada untuk kepentingan pribadi terlambat makan atau kurang lumayan atau masakan kurang enak, kita tidak pernah mengeluh dan marah karena yang seperti itu. Tapi kalau pada itu ada kawan-kawan, ada anak keluarga, adik-beradik, sanak saudara dan istri atau juga dengan suami yang terbabit mencemarkan hukum hakam, yang terbabit melaksanakan perkara mungkar, tidak ada yang meredakan hati selain daripada kalau dengan perkara mungkar tersebut dapat diatasi dan juga dapat dibentras secara seketika. Mau dihabiskan, tidak mau habis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita melangkah. Jadi itu kesemuanya daripada ahadis marwiyah daripada beberapa sahabat, hampir satu persatu tidak banyak perbedaan. Disambung dilanjutkan pada muka surat 48 itu dengan atar hadis mursal daripada Sayyidina Atha, hadis mursal daripada Bakar ibnu Qunais, asar daripada Sayyidina Hasan, asar daripada Sayyidina Qatadah, beberapa buah riwayat di halaman muka surat 51 daripada Bi'uman An-Nasir. Qala kharajtu atlubu mas'alatan min Nasmalah bisyam. Jadi Umar. Wa kana yuqalu innahu min al-Amdad. Falaqiyahu biwadi al-Urdun faqala li ala akhbiru bi syai'in ra'aytu al-yawm fi hadzal wadi. Inginkah aku memberitahukan Anda, inginkah Anda aku beritahukan dengan sesuatu yang saya lihat di lembah ini? Qultu bala. Qala, kata Abi Umar, dahatu, aku masuk ke lembah itu, tiba-tiba dengan seorang syekh sedang sembahyang menghadap kepada sebuah pokok. Ulqiya fi rawi, terlihat dalam benak kepalaku itu adalah Nabiullah Ilyas alaihi salam. Menurut pendapat Nabiullah Ilyas masih hidup. Padahal itu minhu, maka aku pun mendekat kepadanya. Asadantu alaihi faradta alayya faqultu man anta yarhamukallah, kamu siapa sebenarnya? Qala ana Ilyas an-Nabi. Faqultu ya Nabi Allah, hal fil ardil yawm min al-abadi ahadun, apakah sekarang ini di permukaan bumi dewasa ini masih ada juga seseorang yang disebut sebagai wali abdal? Qala na'am, hum situna rajulan, 50 di negeri Syam antara Aris dengan Furat, 3 di Marsisah, wahid di Antakya, wasairul asyarati fi sayyid ansaril Arab, dan yang selebihnya itu berada di segenap pelosok Arab. Ini pertemuan dengan Nabiullah Ilyas alaihissalam.
Qala Imam Al-Yafi'i, panjang kalau kita nak ulas memerlukan waktu dalam setengah jam lagi, kita ambil sebagian daripada ulasan yang beliau sebutkan di situ. Waqad sutirat ahwal al-qutub wal ghaus 'anil 'amati wal khassah. Waqad sutirat, dan Allah sembunyikan, ada di tengah-tengah muka surat 52, Allah sembunyikan ahwal, keadaan para aulia, sehingga kadang-kadang tampil kelihatan seperti orang bodoh, tapi tidak juga pakai celana pendek, tapi tidak juga melanggar syariat Allah, pakai celana pendek, orang kebuka, pusat kelihatan, katanya minal abdal, kadang-kadang Allah sembunyikan ahwal mereka daripada orang umum, amah dan khasah. Kenapa? Ghirah daripada Allah, alla yara aliman kajahilin ablah yaqinu kafatinin tarikan akhiran qariban ba'idan sahlan usran aminan hadra. Qala wa kashaf ahwal al-awtadi lil khasah. Itu ulasan daripada Imam Al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala tentang muasafat daripada mereka. Al-Bilal Al-Khawas qala kuntu fi Tih Bani Israel, aku terputar bolak-balik di kawasan Tih Bani Israel. Malam hari jalan-jalan esok hari mereka tetap dari situ. Yatihuna fil ardi fa idza rajulun yumashi. Pada waktu aku lagi sedang berjalan di sana, risalah Qusyairiyah menceritakan muka surat 53 di tengah, ada seorang laki-laki yang berjalan bersamaku. Ba'ajibtu ba'ulhimtu, aku merasa heran dan Allah ilhamkan kepada saya tidak adalah Nabiullah Khidir. Qultu lahu bihaqil hakiman anta, demi kemuliaan keagungan zat Allah yang maha benar, siapa kamu? Qala ana Abu Khidir. Qultu uridu an as'alak, aku pengen mau tanyakan sesuatu. Qala sal. Qultu ma taqulu fi Syafi'i, bagaimana tentang kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah? Qala huwa minal awjad, beliau itu daripada wali awjad. Qultu ma taqulu fi Ahmad bin Hanbal? Qala rajulun siddiq, memang betul-betul jujur dengan coba dan ujian yang cukup berat dalam masalah khalqil Quran, tetap dengan beliau amanah dan jujur dengan kebenaran. Qultu ma taqulu fi Bishril Hafi, ini guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal sezaman dengan beliau. Qala lam yukhlaq ba'dahu minna, Allah tidak ciptakan seseorang seumpamanya. Qultu bi'i wasilatin ra'aitu asbab musatab, apa dengan saya mendapatkan anugerah bermimpi dengan Sufyan, berjumpa dengan Sufyan, maksudnya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Qala bi barakati ummik, keberkatan kena keberkatan bakti taat dan setiamu kepada ibu kandung Anda. Summa qala ra'aitu, seseorang bercerita, jalis daripada Wahb bin Munabbih yang terakhir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Fakultu ya Rasulullah, aina budala'u ummatik, di mana adanya wali-wali abad di kalangan umatmu? Nabi kita mengisyarat ke negeri Syam. Qultu ya Rasulullah, au bil Iraqi minhum ahad, apakah di sana juga ada terdapat di negeri Irak? Qala bala, Muhammad bin Wasi', salah satu daripada suat yang 8, Hasan ibn Abi Sinan, Malik ibn Dinar alladhi yamshi fi nas bimithli zuhdi Abi Dzar fi zamanihi. Kezuhudan daripada Sayyidina Malik ibn Dinar seperti kezuhudan Sayyidina Abi Dzar bin Ghifari di kalangan para sahabat Nabi. Insyaallah untuk yang selanjutnya dapat dibaca itu pada muka surat 55 dalam kitab Kifayatul Mu'taqad di Imam Al-Yafi'i, itu tentang cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, berjalan daripada pintu terbuka sampai ke suatu kawasan. Kemudian ada suatu amalan yang disebutkan beliau di sini, katakan orang yang senantiasa berdoa, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma tahannan li ummati Muhammad. Pernah dengar doa yang seperti itu bunyinya? Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, yang bunyinya seperti itu diantara daripada amalan untuk mengangkat maqam agar tergolong dalam kumpulan wali al-abdal. Summa qala salatil abdalu abdalan bi arba'atin, ini daripada Imam Sa'd ibn Abdullah At-Tustari 56. Terakhir lagi tadi sudah terakhir dengan 4 muwasafat. Ingin jadi wali abdal atau wali abdal jadi wali-wali abdal itu dengan mengurangkan kalam.
dengan kalam yang sedikit, dengan makan yang sedikit, dengan tidur yang sedikit, dan menghilangkan diri daripada orang ramai. Dan keempat-empatnya itu berat. Menyedikitkan makan susah, setiap makan full takmiyah. Kita ada berapa puluh macam jenis nasi goreng. Kita berhenti pukul 11, sabar, malam hari ini saja kita lanjut. Kemudian yang kedua, kurang cakap. Kita kalau pada waktu diberi waktu cakap merepet saja, merabuk saja supaya ngomong. Apalagi perempuan. Jadi kata Ustaz Asar Idrus, kalau seandainya dia mengatakan badan laki-laki lebih kuat itu betul, lebih tahan itu betul, lebih perkasa itu betul, lebih jenius itu betul. Insya Allah daripada berbagai aspek laki-laki akan mengalahkan perempuan kecuali dalam satu bidang, merepeknya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Murah, masya Allah. Kamu sepatah kata dia 31. Satu, sedikit percakapannya, sedikit makannya, sedikit tidurnya. Kita sedikit tidur tak boleh. Apalagi kalau kita duduk di masjid, melepas Facebook, kenapa tidak ramai pengajiannya? Tidur. Bismillahirrahmanirrahim, amut, lupa baca doa yang betul. Ahya dulu baru amut. Wa'tizalul alam, dan juga mengelak dan menjauh daripada orang